Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sehat selalu, semoga dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya, semua pencarian-pencarian kita itu secara syariatnya itu bisa dari mana saja. Mau daripada zat dulu, kemudian ke sifat, asma ke af'al bisa. Mau dari af'al dulu, kemudian asma, kemudian sifat, lalu ke zat, bisa juga. Mau juga melalui jalur apa saja, silahkan. Yang penting ketika paham dengan teori-teori kepahaman itu, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara prakteknya? Tentunya harus paham dulu. Paham tentang rasa dan kesadaran itu. Artinya ketika kita mulai daripada af'al, senantiasa kita hadirkan rasa, rasa kehadiran kesadaran itu, kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mulai daripada af'al, kemanapun kita, baik itu di dalam kamar mandi kah, di dalam pekerjaan, dalam lingkungan sehari-hari, senantiasa hadirkan kesadaran Allah, af'alnya Allah. Jadi segala perbuatan pada gerak-gerak daripada batang tubuh kita, alam semesta termasuk hewan-hewan, geraknya awan, terjadi daripada hujan, terjadi daripada gempa bumi sekalipun, atau apapun itu, senangkah kita ataukah sedihkah kita, semua kita rasakan, sadarkan betul-betul, itu semua adalah af'al Allah. Dan tetap berprasangka baik, segala sesuatu yang terjadi semua dengan pasti ada hikmah yang terbesar, meskipun kita tidak menyukainya. Maka inilah praktek ketika sudah paham tentang ini, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bawa dalam pembicaraan kita, kita bawa di dalam syariat kita, kita bawa dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Bukan hanya kita belajar teori, lalu paham, lalu selesai. Tidak. Tapi kalau sudah dapat rasanya, kesadarannya itu, kemudian mesra di situ terus, nikmat. Nikmatnya tak tertahankan. Jadi nikmatnya itu bukan nikmat seperti berhubungan atau apa, bahkan lebih nikmat daripada itu, karena yang merasakan itu orang-orang yang tahu. Tapi kalau sudah merasakan, diam-diam saja. Diam-diam saja, karena dijelaskan apapun, bagaimanapun, tidak bisa dijelaskan rasa itu. Bagi orang-orang yang mengalamilah, yang mampu merasakan itu. Jadi tidak apa-apa ketika kita mulai daripada af'al, sadarkan terus kesadaran itu. Yang penting ketika dalam kesadaran itu, jangan pernah kita yang merasa sadar di situ. Jangan pernah merasa kita sadar. Nah, itu kalau jalur tauhid af'al, ke asma, ke sifat, ke zat, lalu ke Rabbul Izzati, diyakini bahwa ada Tuhannya zat. Sampai situ, kemudian harus turun lagi. Untuk menyempurnakan itu turun lagi sampai ke musyahadatul af'al lagi, memandang lagi af'al lagi. Jadi begitu. Kalau kita mulai daripada af'al, naik kepada zat, kemudian akunya Rabbul Izzati, baru penyaksian itu turun lagi ke af'al. Kalau kita mulai daripada zat, nanti turun sifat, asma, af'al. Nah, yang penting af'al terakhir tuh, af'al yang paling finishnya. Itu kalau jalur tauhidnya. Kalau jalur Nur Muhammad, jadi kita mulai daripada meleburkan diri kepada Rasulullah, ke sifat, ke Nur Muhammad. Kemudian setelah melebur, merasa, kemudian berkesadaran kepada Rasulullah, yang ada hanya Rasulullah, yang melihat, yang mendengar, berkalam hanya Rasulullah, yang bergerak hanya Rasulullah, berkehendak hanya Rasulullah, lebur kita dalam pandangan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Maka ketika melihatnya itu, yang melihat Rasulullah.
yang mendengar Rasulullah. Semua seperti itu. Baru langkah selanjutnya Rasulullah ini meleburkan lagi dirinya, memfanakkan daripada dirinya kepada zat Allah. Jadi yang tadinya yang melihat Rasulullah, yang dilihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang didengar Rasulullah, sekarang adalah Allah. Allah Ta'ala itulah yang maha ada, la mawjud bihaqqi illallah. Mesralah dalam Rasulullah itu fana, hancur lebur kepada hadrat ilahiyah, hadrat lautan ahadiyah. Maka yang ada hanya zat Allah mutlak semata-mata. Kemudian jangan hanya berhenti di zat saja. Artinya ketika sudah zat, yakini ada Rabbul Izzati. Jangan hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Artinya nur yang bernama Allah itu. Tapi ada Tuhannya nur. Ada yang menjadikan nur. Ada di atasnya nur. Meskipun nur itu juga ya memang Rabbul Izzati. Memang Rabbul Izzati, semuanya memang Rabbul Izzati. Tapi tidak bisa dikatakan Rabbul Izzati karena ada kedudukannya yang tidak bisa dikatakan itu. Nah, baru setelah itu yakini bahwa akunya Rabbul Izzati, di atasnya zat Allah Ta'ala itu, baru turun lagi ke Rasulullah. Bukan turun penyaksiannya, bukan turun ininya, kesadarannya. Akunya itu tidak turun. Jadi akunya itu menyaksikan daripada Rasulullah. Allah Ta'ala itu perbendaharaan tersembunyi. Dia ingin menjadikan makhluk, dia ingin dikenal, makanya dia mentajallikan dirinya di luar dirinya untuk melihat dirinya di luar dirinya. Harus ada sifat wujudnya kepada Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul kita setelah memahami, duduki. Menduduki itu bukan hanya merasa diliputi, atau kita yang merasa kemudian kita melihat maha ruang, bukan. Tapi menjadi maha ruang. Bukan kita mengaku maha ruang. Bukan mengaku maha suci, tidak. Tapi menjadikan maha suci, mengakui maha suci itu. Duduk di maha suci, sehingga maha suci itulah yang melihat dirinya kepada wujudnya, yaitu Rasulullah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin begitu, pilihlah jalannya. Apa yang kita telah sedikit-sedikit ya, kepahaman perbedaan pendapat yang kita inikan di YouTube, boleh dipakai, boleh juga tidak masalah. Yang penting kita pilih jalan-jalan mana yang kita mau sukai. Praktek-praktek sudah ada, teori sudah banyak sekali berseliweran, praktek juga banyak, tinggal kita lagi yang menimbulkan kesadaran. Artinya ini pandangan syariat. Kita ada niat, tekad, ikhtiar dan kuat itu dari kita. Tapi dari kitanya ini, kesadarannya itu kitanya Allah. Bukan kita yang berikhtiar. Bukan. Kalau kita mana mungkin bisa berikhtiar yang tidak pernah ada. Yang bayangan itu tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh yang punya bayang. Jadi seperti itu. Ini syariat saja mengatakan tekad kuat dan sebagainya. Kalau memang kita semua akan dijadikan daripada kekasih Allah, misal, atau pewaris Rasulullah, maka pasti ada jalannya ke situ. Kalau memang tidak, ya nanti ikhtiar kita itu kurang. Kita tidak sungguh-sungguh jadi orang, jadi insan kamil, meleburkan diri kepada insan kamil. Tidak sungguh-sungguh kita, biasa saja. Tidak menuntut, mencari dan sebagainya, biasa saja. Menunggu saja hidayah atau menunggu ini semua. Ada juga yang dapat, ada juga yang begitu. Tidak belajar, tidak apa-apa ya, silakan saja. Tapi ketika sudah dapat ilham atau apa, jangan mengajar, karena itulah yang menyebabkan kerusakan umat. Ketika itu hanya ilmu-ilmu yang tidak ada gurunya secara zahiriyah, ya itu langsung dapat guru sejati. Atau maha guru lah, atau dikatakan sirobania atau apalah. Tapi itu tetap ada tertibnya. Ada guru zahiriyah, ada mazhar Allah Ta'ala yang sempurna, insan kamil, yang memang berguru daripada gurunya ditahqiq sampai Rasulullah. Nah, kalau tidak sampai Rasulullah bagaimana nanti?
baru kita membawa mengaku-ngaku ilmu Rasulullah, baru kita mengaku dapat ilham, dapat wahyu lah, segala macam lah, apalah. Jangan sampai kita mengotori ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu spiritual, bikin malu-maluin kalau seperti itu. Jadi harus ada yang tahqiq secara zahiriyah. Kita saja ini di dunia, di dunia ini artinya kita ini, perkara-perkara ini yang nampak ini saja, kalau tidak ditahqiq repot nanti. Jadi kita mengira-ngira dengan bahasa kita sendiri, dengan guru sejati yang ada di dalam. Memang betul guru sejati ada di dalam, tapi pahamilah sebenarnya di dalam itu yang mana, di dalam yang mana. Di dalam dia di luar dia di dalam. Pahami dulu itu. Jadi pahami kata-kata ini. Barang siapa yang mengatakan Allah itu ada di luar dirinya, maka kafirlah dia. Barang siapa yang mengatakan Allah ada di dalam dirinya, zindiklah dia. Siapa yang mengatakan Allah ada di dalam, zindik. Siapa yang mengatakan Allah ada di luar, kafir. Pilih saja. Ya, itu memang fatwa daripada ulama. Makanya jangan menafikan juga ulama-ulama al-zahir wal batin, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala juga. Karena siapa hakikat wali itu? Berkali-kali kan dibilang, jangan anu sama makhluk, jangan ini sama makhluk. Iya, kalau kamu menghormati walinya memang makhluk. Tapi kalau kamu paham siapa wali itu, siapa juga yang memandang itu, ya, yang memandang siapa, yang dipandang siapa, yang dipuji siapa, yang memuji siapa. Kata-kata kita selalu begitu, selalu kayak mengolok-olok, ngapain ke sana, ke ziarah kubur, ke wali ini, minta berkah begini. Ketika sakit pergi ke dokter. Pergi ke dokter, minta diperiksa, nangis lagi, hatinya langsung ke dokter lagi. La ilaha illallah. Nah ini kalau tidak ini kan bagaimana itu? Bukan syirik itu. Nah, yang disalahkan itu bukan perilaku syariatnya. Meskipun dia sekalipun, misal dia ada ilmu, minta tolong sama jin, syirik itu. Itu kalau dia betul-betul menyembahnya, mengatakan bahwa ada kekuatan pada makhluk itu yang namanya syirik. Tapi kalau dia biasa saja, dengan dia ada cincinnya, mau besar kah, mau seperti 5 kah di sini kah, atau kalungnya kayak bagaimana kah, kalau dia biasa saja untuk aksesoris dengan niatnya tidak ada apa-apa, ya itu bukan syirik. Jadi jangan sampai kita menempatkan syirik, kafir apa segala macam, baru berani mengkafir-kafirkan orang. Kenapa kita tidak bercermin saja kepada diri kita sendiri? Kenapa harus selalu keluar? Kenapa tidak kita istilah diri kita, yang belum tentu kita ini juga selamat? Kenapa tidak muhasabah diri banyak-banyak daripada kita melihat kepada orang? Lebih baik seperti itu kan. Jadi mungkin begitu. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.